Inilah kita employee gathering bukan sih? Wah, iya, kita pernah satu tim gitu. Dulu teman-teman ya perwira ya, kalau tahu ada namanya family employee gathering, Yes, right? iya betul. Jadi itu event tahunan sebenarnya yang diadakan oleh MTF, dan pada saat itu semua karyawan plus keluarganya dikumpulkan jadi satu di Jogja. Betul. Waduh gila. Dan ketua panitianya Ibu Judit. Itu keren banget itu dulu ya. Gila, itu mindahin orang ya, 2000 lebih ya Bu ya? Iya betul. Itu luar biasa. kebayang nggak sih dulu? Kebayang enggak? Kalau aku bilang tuh gila. Iya beneran. Itu gila, dan maksud aku sampai tercetus bahwa kita mau mindahin semua cabang MTF yang ada di Jawa. Gitu kan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel ini dan nyalakan tombol loncengnya supaya video-video berikutnya semakin menginspirasi kamu semua. Terima kasih. Dan kelebihannya juga saat itu kalau kita bikin sebuah project itu selain kita butuh kreativitas, kita butuh pengalaman kan, di situ perusahaan baru, aku baru masuk, IT-nya aku juga nggak tahu gimana. IT di MTF tuh menurut aku luar biasa. Udah kayak mesin jahit aja ya? Iya betul, itu luar biasa, hebat pokoknya Pak Kanda, tim itu Pak Rinto itu hebat banget waktu Joy. Pak Will juga. Iya itu pasti. Dan pernah terpikirkan untuk keluar dari MTF atau tidak? Jawabannya tidak, gitu kan. Nah, selama di MTF itu 11 tahun, tapi menurut Bu Judit sendiri, achievement terbesar selama 11 tahun itu apa sih? Wow, apa ya, yang terbesar gitu ya? Bisa lebih dari satu, dua boleh. Oke. Jadi gini sih, kalau saya sih bersyukurnya adalah yang tadi karena saya pegang beberapa project gitu kan. Dan yang saya pikirkan juga bahwa sebenarnya di MTF itu banyak hal yang kita bisa improve sebenarnya. Banyak hal yang kita bisa lakukan lebih lah kalau kita mau gitu kan. Kita mau ya kita bisa lakuin lebih buat MTF gitu. Nah, kalau menurut saya sih selama saya 11 tahun di MTF itu achievement-nya bisa dibilang ya menurut saya nggak cuma satu sih. Ya pastinya, karena yang dikerjakan banyak, ada aja proyeknya. Di divisi SB, itu bukan divisi SB namanya kalau tidak ada proyek gitu. Tapi satunya jadi pionirnya Bu Judit apa? Kalau dari achievement project, kalau dari achievement pribadi, waktu tahun 2000 berapa itu? 2015 atau kalau nggak salah saya lupa, itu saya pernah jadi Mandiri Best Employee. Yes, aku baru ingat ya. Dan itu pertama kali kesempatan di mana anak perusahaannya Mandiri itu diikut sertakan dalam Mandiri Best Employee. Jadi yang saya rasakan saat itu adalah pertama, mungkin kalau secara proses tidak seketat sekarang, atau misalnya kalau sekarang kan sudah di-prepare lah dari awal bahwa siapa yang mau ikut MBA, pencapaiannya harus seperti apa. Nah, kebetulan waktu saat itu tuh mungkin melihat dari performance dan lain-lain, kemudian ditunjuklah beberapa perwakilan. Yang saya inget tuh, yang ikut akhirnya itu ada 4. 4? Sampai ke tahap final? No, jadi ada 4 yang ikut, ada Pak William. Bentar. Saya harus pikiran saya harus di ini dulu. Pak William waktu itu jabatannya sebagai apa ya? Aku agak lupa, tapi kayaknya mungkin kepala divisi. Yes, oke. I'm not mistake nih. Ntar aku dulu. Pak William, kemudian Pak Imron. Oke. Pak Mardi dan saya. Oke. Kita lanjutlah ke babak selanjutnya. Babak selanjutnya itu adalah kita harus 3 hari atau 4 hari di kapal TNI. Udah kayak karantina dong? Yes, kapal TNI, di mana yang lainnya semua kan orang mandiri ya. Dan kita juga nggak pernah tahu gimana sih yang namanya seleksi Mandiri Best Employee itu seperti apa. Kita nggak pernah tahu, ya udah kita ikutin aja lah selama di kapal. Terus selama di kapal tuh juga bagusnya ya ketemu sama teman-teman di Mandiri gitu, jadi tahu kan seperti apa sih mereka berkomunikasi, berkoordinasi gitu. Dan yang aku rasakan saat itu adalah semua yang masuk ke dalam kapal adalah orang hebat. Yes, ya pastinya. Kan? Semua ada orang hebat, nggak ada orang nggak hebat masuk ke situ gitu kan. Dan kita yang diuji di situ adalah bukan istilah gini, kalau kita mau ngotot, kita mau jadi yang terbaik terus capek. Dan itu bukan diri kita sendiri. Jadi yang aku tonjolin di situ adalah kita harus jadi diri kita sendiri, gitu kan? Kita harus bisa mengkoordinasi juga bisa, tapi bisa juga kasih kesempatan yang lain buat ngobrol juga bisa, gitu kan? Jadi nggak mendominasi juga.
projectnya apa sih buat ke ke Mandiri gitu. Dan setelah itu diumumin lah dari MTF yang mewakili adalah saya waktu itu. Itu luar biasa sih, itu benar-benar luar biasa. Salah satu pengalaman saya pada saat di MTF, di mana saat itu saya tidak mengharapkan sesuatu yang lebih, tapi dikasih Tuhan kayak, ini lo gue kasih kesempatan, lo mau coba apa enggak gitu kan intinya. Udah gue coba dan akhirnya berhasil. Itu salah satu yang luar biasa. Dan yang saya inget banget tuh di kapal, ya ampun. Itu isinya berapa orang itu? Aduh, ke satu kamar itu mungkin ukurannya cuma 3x3 gitu ya. Itu model tempat tidurnya bunker. Ya. Satu bunker itu dia 3 tingkat. Jadi even di level kedua itu kamu nggak bisa duduk. Kamu nggak bisa duduk gitu. Aku bisa ngebayangin tuh gak enak banget gitu. Iya, nggak nyaman banget lah. Terus yang kedua yang paling gak nyaman adalah kamar mandi. Kamar mandinya rame-rame digunakan. Yes. Satu kamar mandi doang gitu ya? Yes. Kamar mandinya ada yang modelnya shower tapi terbuka semua. Ya. Terus kamar mandi yang buat kayak ada toiletnya juga terbatas banget. Jadi waktu itu aku cuma punya pikiran gini, aku nggak boleh makan terlalu kenyang. Supaya toiletnya nggak sering-sering ke toilet. That's right gitu. Terus yang ketiga adalah itu dijeburin di laut, seru banget itu. Tapi pakai pelampung dong ya? Ya tetap pakai pelampung ya, seru aja sih buat gitu. Keren. Itu salah satu momen yang nggak bisa dilupain ya. Yes, betul. Makanya ikutan Mandiri Best Employee itu kalau sampai menang itu privilege-nya luar biasa. Betul. Dan gengsinya itu loh Bu ya. Bener nggak sih? Bener. Kalau saya bilang sih bukan masalah gengsi sih. Tapi lebih ke experience yang kamu dapetin. Pengalaman ya? Yes, experience yang kamu dapetin itu ya belum tentu semua orang bisa ngerasain. Yes, jadi kalau saya sih mengencourage anak-anak aku sih, kalau kamu punya kesempatan ambil. Jadi aku selalu bilang sama anak-anak, mungkin gini, nggak sebagian orang tuh akan ngizinin anak buahnya untuk naik, untuk pindah, untuk bisa ikut MVP gitu. Mungkin nggak semua orang bisa selegowo itu lah ya. Apalagi kalau gue tahu nih, oh ternyata ini bagus banget, gue nggak mau kehilangan dia gitu kan. Gue bakal jagain dia sampai kemana-mana gitu kan. Pasti kan ada punya pikiran yang kayak gitu juga kan. Iya kan? Tapi kalau nggak tahu ya, kalau saya sendiri sih secara pribadi, kalau lo punya kesempatan lo ambil. Bahkan di SBI pun itu sampai kayak Sandi. Terus Sandi itu sampai yang, Mbak emang aku mau ikut Mbak masa aku perlu ikut MVP gitu? Ikut San, aku bilang, ikut aja. Tapi kemarin aku udah gagal, nggak apa-apa, ikut aja aku bilang. Ntar kan kita belajar kan dari kegagalan itu apa sih yang mesti kita pelajarin. Dan begitu dia berhasil tuh kayak kayak kebanggaannya tuh yang bikin kita jadi lebih semangat lagi buat kerja gitu dan ngebentuk teman-teman yang ada di bawah gitu. Itu sih salah satu yang luar biasa sih selama aku ada di MTF. Malah kalau dibilang itu sering gagal tapi begitu berhasil itu akan jauh lebih bangga ketimbang sekali nyoba langsung berhasil. Gue jadi curhat ya. Ternyata ada sesuatu nih ternyata. Ya saya kan lepas PLT kan sampai berkali-kali nyoba. Iya. Tapi begitu sudah dapat itu kayak ngelepasnya itu kayak nggak mau gitu. Ya benar-benar setuju sama Bu Judith gitu. Iya, jalannya pasti ada. Tinggal kita mau apa enggak. Yes, benar gitu. Terus Bu, pas pertama masuk MTF itu pernah kepikiran nggak bakalan ada di posisi sekarang? Oke. Tidak. Yes, tidak. Jadi yang tadi saya bilang, kamu tahu background saya TI ya, teknik industri. Untuk masuk perusahaan pembiayaan itu aja saya nggak kepikir. Karena yang namanya teknik industri, dulu saya tertarik sama satu yang namanya supply chain management. Jadi gimana caranya kita mengatur alur supply barang dan distributor dan lain-lain lah. Akhirnya saya jatuhnya malah di perusahaan pembiayaan. Gitu kan. Dan kalau saya lihat di perusahaan pembiayaan itu ternyata ya itu yang saya bersyukur, saya dikasih project, saya boleh berkreativitas, projectnya berganti-ganti setiap tahun. Makanya selama 11 tahun ini kalau dibilang, lu bosen nggak di MTF? Enggak. Kenapa? Karena bukan pekerjaan yang rutin yang saya lakukan gitu, tapi pekerjaan yang berbeda dan challenge-nya itu selalu ada. Berbeda-beda juga gitu. Ya, challenge-nya selalu ada dan berbeda-beda. Jadi kalau bisa dibilang pas saya dikasih kesempatan untuk menjadi seorang kadif, itu terus terang saya nangis. Nangis tuh dalam artian
am I the right person for this position gitu kan? Karena saat itu mungkin kalau kita lihat di MTF banyak yang jauh lebih senior. Ya, kalau bicara senior. Yes, banyak yang jauh lebih senior. Satu, untuk bisa naik ke level kadif. Kedua, pengalaman mereka juga lebih Nggak diragukan lagi. Yes, pengalaman mereka juga nggak diragukan lagi. Dan even nih satu peer aku aja, jadi waktu itu kan kita di BEM. Ya. Peer aku kan ada bagiin sama Pak Jackson, gitu kan. Di antara mereka berdua itu bisa dibilang aku yang paling muda. Dan kualitas mereka juga nggak bisa diragukan. Yes, that's right. Gitu. Aku juga masih belajar sama Pak Kingkin, aku juga masih belajar sama Pak Jackson. Tapi once pas diumumin pas rakernas itu Pak Will tuh nggak bilang sama sekali sama saya. Oh ya? Yes. Padahal udah tahu pada saat sebelum rakernas. Iya. Jadi kan gue ingat banget tuh zamannya IE-nya kalau nggak salah siapa sih? Lupa gue pas saatnya tuh Nyonyo, tau nggak sih kamu? Si Jonathan. Bukan kan Wilson. Iya, Wilson Jonathan, iya kan? Yang cowok kan? Iya, yes. itu. Tahu. Dan si struktur itu baru dimunculin ya pas si mau di show itu, si Rakernas itu mau di show kan. Pas keluar nama aku, itu kayak yang aku tuh langsung speechless gitu ya? Aduh, merinding loh. Gue bisa ngebayangin itu terharunya, bangganya campur aduk kali ya? Iya benar. Jadi pas itu aku ngeliat itu, sambil aku ngeliat si Mbak Kingkin, terus aku ngeliat si Pak Jackson juga kan. Karena kan mereka teman-teman aku juga. Dan mereka, ya puji Tuhannya sih mereka support gitu kan. Support dan dari 2016 sampai sekarang, ya bersyukurnya juga ternyata di MTF tuh semuanya baik gitu kan. Mereka punya visi yang sama, mereka mau sama-sama bikin MTF lebih besar gitu kan. Akhirnya ya kita bisa jalan bersama-sama untuk kasih solusi yang terbaik buat MTF gitu. Keren. Belajar banyak lah dari teman-teman kadif-kadif senior yang ada di MTF itu. Iya. Okay. Belajar banyak. Seru. Bicara MTF itu semuanya adalah orang-orang baik, orang-orang yang kualitasnya tidak perlu diragukan lagi, benar ya? Bener dong. Karena udah naik, let's say dari level supervisor yang sudah bisa dibilang seorang leader, itu kualitasnya sudah nggak bisa diragukan lagi gitu. Tapi bicara hal-hal yang tadi saya sebutkan itu kan dunia MTF, dunia leasing identik dengan dunia pria. Yes. Muncullah seorang Ibu Judit sebagai leader yang adalah seorang wanita. Pendapat Bu Judit yang mengatakan bahwa dunia leasing itu adalah dunia pria, apa Bu? Jadi bener tuh, itu bener banget. Jadi pertama kali saya masuk MTF, inget banget kan saya masuk di Markom. Untungnya di situ masih banyak wanita lah. Tapi kalau kita lihat secara mayoritas, memang kan di MTF kebanyakan pria gitu kan, kebanyakan pria. Dan secara operasional kita di cabang gitu ya, itu emang butuh pria untuk bisa menghadapi atau berkomunikasi dengan dealer. Pas saya masuk ke MTF, ya saya bersyukur saya masuk tuh di BD, kemudian di MPD. Di MPD tuh pernah dari Pak Hendy, Pak Afri, jadi saya pernah jadi satu tim sama Pak Afri, iya kan? Okay. Di saat itu pas saya satu tim sama Pak Afri itu saya jadi dep head, semua peer saya itu cowok. Semua peer saya cowok, ada Pak Imron, Pak Teddy, ada beberapa yang udah resign juga, Pak Ari gitu kan, Pak Ari Faisal, Pak Puji. Oh dulu iya, saat itu ya? Satu peer kan? The only one woman. Yes. Okay. Dan satu yang bikin aku bersyukur adalah I'm happy to work with them karena menurut saya cowok itu kelebihannya mereka bekerja dengan logika. Yes, logical thinking. Iya, logical. Nah itu dengan logika itu mereka itu bisa berpikir secara lebih objektif. Itu yang menurut saya salah satu yang saya bersyukur saya banyak dikelilingin oleh pria-pria itu gitu. Jadi kalau ngasih tahu sesuatu atau misalnya memberikan informasi, ya dia akan ngasih tahu secara objektif gitu, tanpa melibatkan perasaan. Gitu. Dan itu sih yang banyak saya pelajarin juga di teman-teman pada saat itu di MPD, sehingga pada saat kita mengambil keputusan pun itu juga menurut saya menjadi lebih objektif. Mau nggak mau berpengaruh gitu ya? Yes, jadi maksudnya gini, kalau saya sih lebih prefer kalau kita mau bekerja ya ayo kita bekerja secara profesional, gitu kan, nggak usah mikirin perasaan gitu kan. Dalam artian perasaan ini di sini adalah ya kita tahu perasaan orang, kita tahu juga bagaimana memperlakukan orang lain gitu kan, tapi ya kita balik lagi, kita profesional nih, tanggung kita jawabnya mau bekerja, harus balance gitu. Betul, tanggung jawabnya kita itu yang utama, tujuan kita solusinya apa itu yang kita cari sama-sama gitu.
Nah, logika itu yang membantu saya sih untuk bisa bertahan sampai sekarang gitu. Kalau enggak mah mungkin udah jauh duluan nih, perusahaan semuanya cowok semua gitu kan. Yes. Ya, bersyukur sih. Tapi menyambung yang tadi Bu, dunia leasing berkarirnya itu banyak pria-pria gitu. Yes. Untuk sebagai seorang wanita yang adalah Bu Judith itu ya, Yes. Sejauh mana wanita bisa berkarir di dunia leasing menurut Bu Judith? Sampai sejauh mana? Oke. I think sampai top management it's possible. Mungkin ya? Yes, it's possible. Kuncinya apa Bu? Kuncinya menurut saya kerja itu, jadi gini, saya pernah ingat banget tuh dikasih tahu sama Pak Cahyo. Masih ingat Pak Cahyo nggak? Masih dong, wah. Sekarang BSI. Temennya sama SCI, Iya. tapi sekarang di BSI. Balik doang ya? Yes. Masih di sana ya? Beliau masih di sana? Masih. Okay. Dan Pak Cahyo tuh pernah bilang sama saya bahwa jangan pernah memikirkan apa yang kamu dapatkan. Oke. Tapi lakukanlah yang terbaik yang kamu bisa. Nanti semua itu, maksudnya semua itu dalam artian benefit kamu dalam bekerja, kemudian tanggung jawab kamu atau rezeki kamu, itu semua akan mengikuti di saat kamu sudah bekerja dengan baik. Setuju. Nah, I'm agree with that. Jadi pada saat kita bekerja, kita harus memanage yang namanya ekspektasi kita juga. Ya. Sama kayak Maruba nih misalnya udah daftar MDP nih. Gue ngerasa gue paling pinter. Itu ekspektasi saya. Ya. Dan ekspektasi saya adalah saya akan masuk gitu kan. Saya akan lulus. Tapi once ekspektasinya nggak meet gitu kan, once ternyata, wah gue gagal nih, lo bakal langsung drop. Ya. Ya kan, drop. Drop itu kalau orangnya kuat, dia akan balik lagi. Dia akan try again. Tapi kalau misalnya orang nggak kuat, dia bisa tambah lama tambah down. Jadi trauma jadinya. Yes, bisa tambah lama tambah down. Nah, kamu mau apa? Oh, saya mau belajar sebaik-baiknya. Saya mau ngasih sesuatu buat perusahaan. Saya mau ngasih solusi buat perusahaan. Di mana perusahaan ini jadi sumber rezeki misalnya buat keluarga saya, gitu kan. Nah, pada saat kamu sudah mengerahkan segala sesuatu yang kamu punya dan kamu enjoy, kamu happy, kamu gembira dalam bekerja, you don't need to expect anything gitu. Anything will follow you gitu. Yes. Jadi itu yang saya rasain, dan saat saya bekerja, saya enjoy, saya happy, tiba-tiba ada kesempatan, Dit, lo mau nggak jadi dev head, misalnya gitu kan. Gue kasih project ini kalau berhasil lo jadi dev head, gitu kan, misalnya kayak gitu. Atau tiba-tiba ya tuh dikasih kesempatan jadi division head, gitu kan. Apakah aku expect itu? Enggak, sama sekali nggak berpikir ke sana gitu kan. Tapi dapat kesempatan itu, ya udah aku akan lakuin, dan ternyata semuanya ngikutin. Gitu. Udah buktiin ya? Yes, betul sekali teman-teman. Jadi gampangnya tuh kayak dulu saya nggak berpikir waktu sebelum masuk MTF ya, nggak berpikir untuk beli mobil. Ya. Karena menurut saya mobil itu is a consumption gitu kan. Itu kebutuhan yang tersier lah gitu kan. Yang saya inginkan rumah, itu kebutuhan utama gitu. Tapi dengan kita tidak mengekspek mobil dan kita bekerja dengan baik, mobilnya ngikutin loh. Mau nggak kan? mau, iya benar, Kan? setuju. Bener kan, gitu. Dan di MTF itu memungkinkan sekali gitu, memungkinkan banget lah, asal kita mau bekerja. Dan udah banyak juga teman-teman yang di bawah gitu, yang di tim saya itu membuktikan itu sih. Dalam artian ya kalau mereka kerja dengan baik gitu kan, dan mereka put what they can do di situ semua, jadinya mereka bisa mendapatkan apa, bahkan lebih dari yang mereka mau. Yes. Itu sih. Karena sudah banyak juga timnya Bu Judith itu yang naik ke level selanjutnya gitu kan. Banyak, lebih dari 2-3, banyak malah. Banyak. Banyak banget. Banyak, Ya, more than 5 I think. Yes, benar. Yang angkatan aku aja ada 2 orang. Ada Taufik, Irfan, benar nggak sih? Taufik, Irfan, Suryo, 3. Iya kan, Suryo? Iya benar, 3. Iya kan? Sebelum aku ada Mbak Iin, ada Tuti, ya. Harisha Walesa, Sandi. Setelah aku ada Sandi. Banyak dong ya. Yes. Jadi ya dan mereka sudah buktiin apa yang Bu Judith tadi katakan gitu. Lakukan aja yang terbaik, semuanya akan ngikutin. Iya. Gitu. Benar ya. It's happen. Wow. Oke, Bu Judith, aku mau nanya lebih spesifik nih gitu. Boleh. Kan. Bu Judith kan mimpin satu divisi, dulu namanya BEM, Business Executive Management, benar, iya, right? Benar. Oke. Yang bermetamorfosa jadi SBI. SBI. Sebelum aku nanya lebih detail, itu kenapa diganti namanya, Bu?
gitu. Pengen tahu juga, saya sampai sekarang nggak tahu gitu. Jadi sampai sekarang itu kalau banyak yang bilang ingat Mbak Kingkin yang udah senior di sana, ingat Bu Judit, di otak gue itu jarang mikirnya tuh SBI gitu ya. Kita BEM gitu. Kenapa bisa ganti nama, Bu? Oke, kenapa bisa ganti nama? Oh, bukan kita yang mikirin sebenarnya. Manajemen gitu ya. Iya, manajemen yang mikirin kenapa harus ganti nama. Tapi kalau saya lihat sih sebenarnya jadi inget kenapa divisi itu dulu dibentuk gitu. Jadi dulu tuh divisi itu dibentuk karena dari manajemen tuh melihat bahwa kita perlu nih mensentralisasi yang namanya project. Karena kan project ini di mana-mana gitu kan, semua bisa bikin. Tapi apakah kita bikinnya jadi efisien, jadi efektif? Enggak, karena nggak ada yang ngelihatin gitu kan. Akhirnya dicomot lah, ada Pak Jackson, ada Mbak Kingkin, ada saya, dan ada Pak William saat itu kan sebagai kadifnya. Dan kita bentuklah yang namanya BEM. BEM itu kepanjangannya saya ingat banget. Saya WA-in ke Bu Neni saat itu. Bu Neni kan. Kadif HC. Yes. Bu, ini Bu, beberapa pilihan terkait BEM. Jadi yang kayak badan, kan BEM itu sebenarnya mirip kayak badan eksekutif mahasiswa kan? Iya, kalau orang mikirnya BEM, badan eksekutif mahasiswa, pasti mikirnya ke situ. Iya. Akhirnya aku kasih nama itu, BEM itu adalah Business Executive Management. Tapi mungkin kalau kita lihat sih memang secara fungsi gitu kan, memang BEM itu dibentuk untuk memikirkan sesuatu yang strategis. Tidak cuman yang jangka pendek, tapi jangka panjang. Dan mungkin berkaca juga dari Mandiri, bahwa Mandiri juga punya yang namanya Strategic Performance Management. Tapi bedanya kalau di Mandiri, yang namanya Strategic Performance dan yang menjalankan proyeknya sendiri itu ada dua direktorat yang berbeda. Sedangkan di kita kan dijadiin satu. Jadi performance-nya di SBI, yang menjalankan proyek besaran juga ada di SBI. Makanya dikolaborasikan lah tuh SPM dan CTF lah kalau di Mandiri tuh jadi yang namanya Strategic Business Initiative. Kalau saya sendiri sih, apalah arti sebuah nama gitu kan. Yang penting adalah gimana caranya divisi lo berkontribusi buat MTF gitu aja sih kalau saya sih. Jadi nama dirubah itu it's okay, no problem gitu kan. Cuman yang penting gimana cara kita bisa berkontribusi aja. Benar. Gitu. SBI itu ngerjain apa sih, Bu? SBI ngerjain apa? Waduh. Yang terakhir ngerjain apa ya? Yang terakhir tuh yang paling challenge tuh sebenarnya kalau di SBI itu ada 3 departemen. 3 departemen? Yes. Ada 3 departemen. Yang pertama ada corporate planning. Corporate planning ini tugasnya adalah kita menyiapkan semua performance untuk stakeholder. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan presentasi dengan Mandiri, dengan Tunas, itu kita preparing that. Terus itu dipegang oleh Suryo. Yes. Suryanto Wibowo. Jadi kalau cabang-cabang nanyain KPI, KPI, MPI itu adanya di Suryanto nih. Suryanto Wibowo, dia pegang MPI cabang gitu kan. Halo Mas Suryo, teman sejawat. Kalau telepon diangkat ya. Oke, lanjut, Mbak. Nah, terus selain performance, dia juga pegang yang namanya core plan. Core plan ini corporate planning ini penting buat MTF. Jadi saya ingat banget juga dulu waktu saya di SBI, kita belum punya yang namanya core plan jangka panjang buat MTF. Kita selalu menginduk pada Bank Mandiri. Padahal jadi Bank Mandiri itu selalu akan bikin core plan plus turunan ke anak perusahaan. Jadi kita menginduk ke situ. Jadi ada satu waktu di mana OJK mengaudit MTF, terus kita ditanya, MTF punya core plan nggak? Kita nggak punya gitu untuk core plan sendiri ya. Tapi kalau core plan menginduk ke Bank Mandiri ada. Tapi kan MTF itu kan gabungan antara Tunas sama Mandiri gitu. Jadi kita harus punya. Iya, punya dan itu menjadi satu kewajiban dan berada di dalam satu struktur. Yes. Jadi akhirnya kita bikinlah blueprint buat MTF 5 tahunan. Jadi si Suryo selain performance ya kita monitor juga apakah jalannya MTF ini masih di jalan yang benar apa enggak. Masih di koridornya apa enggak gitu ya. Terus kira-kira bisnis apa yang mau kita tambah, mana yang mau kita kembangin gitu kan, itu masuk semua ke dalam core plan. Itu satu. Yang kedua adalah Mbak Kingkin. Mbak Kingkin ini ada di internal process development. Tugasnya sebenarnya kalau sekarang saya berpikir bahwa IPD dan BID itu Business Initiative Development. It's the same sifat departemen ini sama karena mereka adalah project based. Yang satunya lebih ke bagaimana cara kita meng-create improvement di sebuah proses gitu kan. Yang terkait layanan, terkait services gitu kan. Itu ada di IPD, sedangkan di BID itu lebih ke arah
Ini kayak ini nih kayak film Korea. Judulnya Startup. Lihat nggak lo? Tapi nggak sampai nonton habis gue, tapi episode pertama ngikutin. Nah, jadi si BID ini kayak startup. Jadi dia tuh kayak inkubator. Yes. Inkubator yang bantuin MTF buat nge-breeding bisnis baru. Jadi contohnya mungkin yang udah dijalanin ya, yang udah jadi besar gitu ya. Contohnya kayak multiguna. Ya. Kita awalnya di situ. Kemudian malah dulu saya pertama kali datang ke MTF itu ada yang namanya referral mandiri yang sekarang menjadi KKB. Ya, ya. Kemudian ada dulu KPM ya namanya ya. Ya, kemudian ada yang namanya multiguna, KKB, dari Mbak Kingkin kemarin ada BSM Auto. Ya, sampai sekarang masih ada. Yes. Kemudian di kita juga beberapa bisnis baru kayak misalnya ada fintech nih. MTF mau kayak gimana sih sama fintech? Sedang dipikirin. Ya, kita kolaborasi sama fintech. Oke. Gitu kan. Supaya nggak disruption ke kita sendiri kan. Jadi kita harus berkolaborasi sama si fintech itu. Terus kemudian kita juga banyak yang baru gitu kan, dalam artian kayak pembiayaan alkes, alat kesehatan sekarang lagi jalan. Kemudian ada pembiayaan, inget banget saya sebelum pandemi kita lagi banyak-banyaknya ini nih, buka coffee shop. Dalam artian bisnis kopi itu lagi meledak banget tahun lalu. Sebelum pandemi? Sebelum pandemi, Okay. Bener kan? Itu kita sempet loh biayain mesin kopi. Oh, oke. Untuk kelas UMKM gitu ya? Yes, kita sempet biayain si mesin kopi itu. Sayangnya kita pandemi habis itu ya. Dan kafe-kafe tutup. Yes. Baru go live, gue inget banget tuh, baru go live 3. Oh, udah sampai go live ya? Udah. Terus sekarang ceritanya gimana? Aduh, jadi ngawur nih. Puji Tuhannya sih masih jalan lah ya? Masih jalan, dan puji Tuhannya kebetulan kita kasih yang gede. Jadinya masih lancar. Itu yang, jadi istilahnya ini tuh kayak breeding kita bikin project-project baru lah buat MTF apa gitu kan. Nah, itu si BID. Dari PD lebih ke gimana caranya sih kita meningkatkan service proses ke customer. Di internal yang sudah kebentuk ini, kayak fidusia online, itu masuk ke situ ya? Benar. Iya, betul. Jadi ningkatin SLA, ningkatin kepuasan customer. Nih kalau tahun ini nih sebenarnya fokusnya itu kita pengen ningkatin kepuasannya customer. Lewat apa? Lewat touch point sama lewat pengkinian data. Project yang terakhir yang menurut saya seru itu adalah Project Restro. Dan itu, aduh, benar, kita belum pernah ngelakuin itu, dan mau nggak mau harus dilakuin. Benar nggak sih? Yes. Itu gila, itu parah banget. Dan itu seru sih. Dan itu pun, maksudnya SBI pun terlibatnya itu terakhir. Dalam artian, di awal kan teman-teman AR, kredit, risk tuh kan mereka pada ya fokus lah ke Restro. Dan kita baru bener-bener WFH kan saat itu kan. Dan kita tuh baru bergabung, ditunjuk. Seperti biasa, Pak Will tuh punya kebiasaan. Kebiasaannya adalah simple. Jadi kita tuh jarang meeting resmi sama Pak Will, tapi kita lebih suka meeting tuh sebenarnya sambil ngopi. Karena kita informal gitu ya. Yes, karena kita aku baru lihat tuh foto kalian di itu, Bu. Baru seminggu yang lalu ya? Yes, itu. Yang pakai yang putih-putih. Iya, itu salah satu lah part kita untuk ngobrol lah. Jadi kalau ditanyain, pernah nggak lu rapat bidang sama Pak Will? Ya pernah dihitung, tapi lebih banyaknya kita lebih banyak ngobrol informal. Dan itu sih menurut aku lebih menghasilkan ya. Benar. Jadi waktu itu sempat tuh, waktu kita lagi WFH, tiba-tiba Pak Will tuh nelpon. Dit, iya Pak, aku bilang gitu. Kenapa Pak, ada yang bisa dibantu? Biasanya kan gitu kan. Terus dia bilang, kita ada nih satu task force baru, kata dia. Task force Pak, buat apa? Ya gimana caranya kita bisa memperhatikan Restro yang udah kita kasih customer itu berjalan dengan baik. Gitu kan. Oke Pak, nanti kita mau disupport apa? Saya pikir kan dia mau support data kayak apa. Saya udah mutusin untuk yang monitor progress Restro, kamu yang megang. Terus aku ya, hah? SBI gitu, pegang Restro gitu kan, maksudnya ya sesuatu hal yang baru dan kayaknya tuh nggak ada dalam scope kita lah, dalam artian kan yang namanya Restro itu kan sesuatu yang operasional gitu kan, dan progresnya juga sudah berjalan di cabang gitu. Tinggal kan. monitor ya. Tinggal memonitor bagaimana jalannya baik atau tidak. Nah, di saat itu sih kayak petir di siang bolong sih, dalam artian orang strategis disuruh mikirin Restro gitu kan.
Tapi aku nangkep juga, Pak Wil mau apa yang kita bantu? Aku bilang gitu. Gua mau lu bantuin kita untuk mastiin orang yang di restro itu akan bayar pada saat jatuh tempo. Wah, sesimpel itu tapi Nah, gitu. Pertanyaan challenge-nya simpel. Gue pengen mastiin bahwa orang yang di restro sama teman-teman di cabang itu nanti akan bayar pada saat jatuh tempo gitu kan. Dan si Pak Wil bilang, terus Pak gimana Pak? Ya ntar lu kolaborasi sama Pak Tatep, sama Pak Wicak, sama waktu itu masih ada Pak siapa namanya? Pak Loren. ya. Masih ada Pak Loren. Nanti dibantu juga, nanti tasornya ada banyak ada timnya ada banyak. Oh gitu Pak. Ya udah saya terima dulu. Nanti saya pikirin dulu kita mau ngapain gitu kan. Kita mau ngapain ini gitu kan. Ya udah terus akhirnya saya bawa ke teman-teman di SBI. Ya responnya sama sih awalnya. Kok bisa sih kita kan megang restro gitu kan? Oh my god. Tahu dari mana coba ini? Sepeda atau iPhone lagi? Oh my god. Tanggal 1 April sepeda atau iPhone? Yang mau dengerin ini ya, dengerin jawaban Bu Judit. 1 April sepeda atau iPhone?